Puji Tuhan, haleluya. Judul renungan pada pagi hari ini adalah taat, yang terambil dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan, hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata taat diartikan sebagai senantiasa tunduk kepada suatu pemerintahan, kepada Tuhan, dan lain sebagainya. Taat karena paham atau mengerti akan hal yang akan ditaati adalah hal yang mudah. Namun, sangat sulit bagi kita untuk mentaati suatu hal, tetapi kita tidak memahami atau mengerti akan hal yang kita taati tersebut. Namun bagi kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita tetap harus kuat, kita tetap harus setia taat kepada firman dan rencananya Tuhan bagi setiap kehidupan kita. Yang walaupun terkadang seakan-akan kita tidak mengerti dengan cara-caranya Tuhan, dengan apa sebenarnya tujuan Tuhan bagi setiap kehidupan kita. Tetapi lebih daripada semuanya itu, satu hal yang tetap harus kita pertahankan adalah taat kepada firman-Nya Tuhan. Beberapa contoh tokoh di Alkitab yang menceritakan tentang ketaatan mereka kepada Tuhan, yang dimana di balik semua ketaatan mereka ada hal-hal yang luar biasa yang mereka boleh terima dan mereka boleh berikan dan ajarkan kepada kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan untuk tetap terus taat kepada Tuhan. Yang pertama adalah Paulus. Paulus adalah orang yang sangat-sangat luar biasa dipakai oleh Tuhan. Dalam perjalanan penginjilannya, tentunya tidak sedikit mujizat-mujizat yang dia terima yang datang daripada Tuhan. Setiap hal-hal yang besar yang Tuhan taruh dalam setiap kehidupan Paulus. Tetapi tentunya di setiap perjalanan penginjilannya pasti ada proses-proses yang diberikan Tuhan kepada dia, yang seakan-akan Tuhan tidak menolong kehidupan Paulus. Salah satu proses yang diterima oleh Paulus dalam perjalanan penginjilannya yaitu adalah kisah tentang duri dalam daging, yang dimana seorang utusan iblis menggocoh Paulus supaya jangan meninggikan diri. Dalam hal itu, Paulus sudah 3 kali berseru kepada Tuhan agar supaya utusan iblis ini mundur daripada Paulus. Tetapi dalam 2 Korintus 12 ayat 9 mengatakan, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Dan dalam ayat 10 sangat-sangat luar biasa Paulus mengatakan, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Suatu pernyataan dari Paulus yang sangat-sangat luar biasa. Ketika masalah besar dalam kehidupannya, dia mengatakan dia senang ketika dia menerima semua hal itu. Karena dia percaya jika dia lemah, maka dia kuat. Kekuatan yang datang daripada Tuhan. Tetap taat walaupun seakan-akan Tuhan tidak menolong. Namun lebih daripada itu, masih banyak proses-proses yang Paulus alami dalam perjalanan penginjilannya. Sampai kepada akhir di perjalanan penginjilannya, sehingga dia harus mati, kepalanya dipenggal di pemerintahan Kaisar Nero, dia tetap taat dan setia kepada Tuhan. Perjalanan penginjilan Paulus begitu banyak proses. Terkadang pertolongan Tuhan tidak ada bagi dia. Namun dalam keadaan yang Paulus alami, Paulus tetap taat dan bersukacita. Dalam Filipi 4 ayat 4 mengatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Kehidupan Paulus menjadi contoh dalam hal ketaatan bagi kita sebagai orang yang percaya. Dari perjalanan penginjilan Paulus dari awal sampai akhirnya, dia tetap taat kepada Tuhan. Walaupun ada proses-proses yang harus dia hadapi, ada hal-hal yang seakan-akan Tuhan tidak menolong bagi kehidupannya Paulus. Tetapi dia tetap taat, dia tetap menginjil, dia tetap memberitakan hal yang baik dalam perjalanan penginjilannya. Dan kita melihat bersama-sama banyak pertobatan, banyak hal-hal besar yang Paulus lakukan selama perjalanan penginjilannya. Puji Tuhan. Yang kedua,
Contoh tokoh Alkitab yang menceritakan tentang ketaatannya adalah Yesus sendiri, yang taat sampai mati untuk keselamatan kita semua. Dalam Filipi 2 ayat yang ke-8 mengatakan, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Yesus dipersiapkan untuk menderita bagi kita semua. Dalam keadaannya sebagai manusia, dalam Matius 26 ayat 39, maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Intinya, Yesus mengetahui akan ada siksaan yang besar yang akan dihadapi, namun dia tetap taat sampai ia mati disalibkan. Kita bisa melihat bersama di balik ketaatannya Yesus, melalui kematiannya dunia diselamatkan, dan tentunya mengembalikan hubungan manusia dengan Bapa. Karena Yesus taat, kita selamat. Puji Tuhan. Kita akan akhiri dengan doa renungan pada pagi hari ini. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang datang dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk setiap teguran, untuk setiap motivasi yang Tuhan berikan pada kami pada pagi hari ini. Kami percaya ini menjadi pegangan kami tetap terus taat kepada Tuhan. Dan tentunya kami juga percaya di balik setiap ketaatan kami akan menerima hal-hal yang luar biasa yang datang daripada Tuhan. Berkati kami semua, mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Dan ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat. Serupa dengan gambarmu, sucikan ku, kuduskan hatiku, Tuhan. Hatiku dengan kasih-Mu. Katakan pada Tuhan, bentuk hati kami. Hatiku jadi seperti-Mu. Biar kekudusan-Mu Tuhan memenuhi